Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, selamat datang di Jazirah Islam. Sahabat, dalam pembahasan kali ini, Jazirah Islam 2 akan membahas tentang kisah seorang perempuan yang menjadi waliullah. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng untuk notifikasi. Jika sahabat sudah subscribe, mari kita lanjut. Rabi'ah Al-Adawiyah adalah seorang penyair dan salah satu sufi yang terkenal dengan konsep mahabbahnya. Konsep tersebut yakni bertutur perihal cinta seorang hamba kepada Tuhannya tanpa syarat, yakni tanpa takut atas siksa api neraka maupun ihwal kenikmatan surga. Cinta yang murni tanpa balasan. Rabi'ah Al-Adawiyah lahir sekitar 95 sampai 99 Hijriah di Basra, Irak. Rabi'ah tumbuh di keluarga yang miskin dengan rumah gelap gulita tanpa penerangan sama sekali. Ia menjadi yatim piatu kala melewati masa kelaparan serta dijual sebagai budak. Setelah tuannya membebaskannya karena setia kepada Tuhan, dan dia hidup dalam kesendirian di luar Basra di Irak modern. Lahirnya Rabi'ah dan mimpi seorang ayah melihat Nabi Muhammad SAW. Suatu malam, menurut Farid Al-Din Attar, orang tua Rabi'ah tidak memiliki minyak di rumah mereka untuk menyalakan lampu atau bahkan kain untuk membungkusnya. Ibunya meminta suaminya untuk meminjam sedikit minyak dari tetangganya, tetapi ayah Rabi'ah telah memutuskan dalam hidupnya untuk tidak pernah meminta apapun dari siapapun kecuali Sang Pencipta. Namun, untuk memuaskan istrinya, dia pergi ke rumah tetangga, mengetuk pintu, dan pergi sebelum ada yang membukanya. Sekembalinya, dia memberitahu istrinya bahwa pintu tidak dibuka. Karena sedih, sang ayah pun tertidur. Dalam sebuah mimpi, dia melihat Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, "Jangan bersedih hati, gadis yang lahir bersamamu ini luar biasa, beruntung dan suci." Rabi'ah dan perjalanan spiritualnya. Setelah kematian ayahnya, kelaparan melanda Basrah dan hasrat. Rabi'ah berpisah dari saudara perempuannya. Legenda mengatakan bahwa dia menemani karavan yang jatuh ke tangan perampok. Kepala perampok menawan hasrat Rabi'ah dan menjualnya di pasar sebagai budak. Majikan baru hasrat Rabi'ah biasanya membuatnya bekerja keras dengan pekerjaan rumah tangga. Dia akan melewatkan sepanjang malam dalam doa. Setelah dia menyelesaikan pekerjaan rumah tangganya, suatu ketika tuan rumah bangun di tengah malam dan tertarik oleh suara sedih di mana hasrat Rabi'ah sedang berdoa kepada Tuhannya. Saat itu, dia melihat cahaya besar mengelilinginya saat dia memohon kepada Tuhannya. "Tuhan, Engkau tahu betul bahwa hasratku yang kuat adalah menjalankan perintah-Mu dan melayani-Mu dengan segenap hatiku. Hai cahaya mataku, jika saya bebas, saya akan melewatkan siang dan malam dalam doa. Tapi apa yang harus saya lakukan ketika Anda telah menjadikan saya budak manusia?" Seketika itu juga, sang majikan merasa bahwa mempertahankan orang suci seperti itu dalam pengabdiannya adalah tindakan yang tidak sopan. Dia memutuskan untuk melayaninya sebagai gantinya. Di pagi hari, dia memanggilnya
dan memberitahu keputusannya. Dia akan melayaninya dan dia harus tinggal di sana sebagai nyonya rumah. Jika dia bersikeras meninggalkan rumah, dia bersedia membebaskannya dari perbudakan. Rabi'ah pun mengatakan kepadanya bahwa dia bersedia meninggalkan rumah untuk melanjutkan ibadahnya dalam kesendirian. Kala ketenaran Rabi'ah tumbuh, dia memiliki banyak murid. Dia juga berdiskusi dengan banyak orang religius terkenal pada masanya. Meskipun dia memiliki banyak tawaran untuk menikah, dan dia menolak mereka karena dia tidak punya waktu dalam hidupnya untuk apapun selain Tuhannya.